Berita terbaru hari ini, minta iba dari publik. Begini kata teman Saipul Jamil. Pedangdut Saipul Jamil tengah ramai jadi bahan hujatan publik karena kebebasannya yang terlalu diglorifikasi. Hal ini akhirnya berbuntut munculnya petisi boikot terhadap dirinya. Mengomentari hal itu, pedangdut Indasari yang merupakan sahabat Saipul Jamil menuturkan bahwa publik boleh memboikot mantan suami Dewi Persik itu jika yang bersangkutan mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang, baik itu pelecehan seksual terhadap anak maupun aksi suap lagi. Kalau dia melakukan kesalahan yang sama, boleh kalau kalian mau memboikot dia. Tapi untuk sekarang ini, dia sudah menebus kesalahan yang begitu lama, 5 tahun 7 bulan, kata Indasari. Indasari menyatakan hal itu menanggapi aksi boikot Saipul Jamil di dalam petisi online ceng.org yang masih terus ditandatangani publik sampai sekarang. Dalam hukum jelas kok, dia bebas murni. Dia sudah sama seperti masyarakat biasa. Dia punya hak untuk menerima kehidupan sama dengan masyarakat yang lain. Tidak bisa dikucilkan, katanya. Selain itu, Saipul Jamil ngaku rindu pada Dewi Persik. Ini alasan belum bertemu. Saipul Jamil belakangan ini menjadi sorotan. Baru-baru ini, Saipul Jamil mengungkapkan bahwa dirinya merindukan mantan istrinya, Dewi Persik. Namun keinginan tersebut belum bisa terpenuhi dikarenakan jadwal yang padat. Saya mau ketemu Dewi Persik, cuman saat ini kami dipisah jadi biar makin kangen dan makin rindu. Dan dia pun memang sama, biar makin rindu. Saya udah diundang sama Mami DP, siapa sih yang nggak mau? Cuma memang ada permintaan lain yang tanggalnya bentrokan, kata Saipul Jamil. Penyanyi dangdut ini pun menyebut jika Dewi Persik seperti adik baginya. Karena itu, rasa sayangnya hingga kini tak pernah padam. Menjaga pasti, tapi harus terang saya pun ke DP itu. Ibaratnya sudah seperti adik saya sendiri, seperti saudara. Kalau rasa sayang benar-benar sayang, rasa sayangnya tulus. Bahkan berkat ketulusan cinta kami masing-masing, kami bisa saling membahagiakan, katanya. Pria 41 tahun ini nyatanya telah mencoba menghubungi Dewi Persik. Namun Dewi Persik memberikan tanggapan lain dengan mengirim masakan soto. Saat diundang ke acara televisi, Saipul Jamil pun hanya melihat dari kejauhan mantan istrinya itu. Belum, cuma tadi ada kiriman soto sama dia. Jangan-jangan ada udang di balik soto. Tapi kan saya tadi live tuh di program Kopi Viral. Saya panggilin dia tuh, dianya nggak nengok-nengok gitu. Oh, biasalah, perempuan gitu kan. Maunya kita ngikutin dia gitu kan. Entarlah, sabar, ungkapnya. Sementara itu, ramai petisi boikot Saipul Jamil tampil di TV. Begini kata Farhan. Anggota Komisi 1 DPRD RI, Muhammad Farhan menyambut baik adanya petisi boikot Saipul Jamil untuk tampil di TV. Muhammad Farhan menegaskan dirinya mendukung adanya petisi boikot terhadap Saipul Jamil tersebut. Adanya ajakan boikot Saipul Jamil dari masyarakat layak disambut positif dan didukung, ucap Muhammad Farhan. Menurut Farhan, petisi boikot tersebut merupakan salah satu bukti kepedulian masyarakat terhadap nasib dari korban pelecehan. Sikap ini menunjukkan sebagian masyarakat sudah menunjukkan kesadaran dan keberpihakan kepada upaya menegakkan keadilan dalam kasus-kasus pelecehan seksual, ujar Farhan. Selain itu, politisi Partai Nasdem tersebut mengaku turut prihatin atas adanya glorifikasi terhadap bebasnya Saipul Jamil dari penjara. Saya sangat prihatin atas euforia pembebasan Saipul Jamil yang merupakan pelaku pedofilia, ungkapnya. Bahkan disorot di media, seperti dielu-elukan. Sementara itu tidak ada satupun yang berusaha menengok kondisi pasca trauma sang korban, kata Farhan. Sementara itu, KPI sendiri beberapa waktu lalu juga telah buka suara menanggapi adanya glorifikasi terhadap bebasnya Saipul Jamil, hingga langsung diundang sehari setelah menjadi bintang tamu di sebuah acara TV. Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika, kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan
dan sekaligus tidak membuka kembali luka korban, ujar Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo. Dan lebih lanjut, KPI juga meminta para lembaga penyiaran agar lebih berhati-hati lagi dan menyaring muatan-muatan yang akan ditayangkan. Tayangan yang dihadirkan harus sesuai dan tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan adab dan norma, seperti yang dilakukan artis maupun publik figur. Kami berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dari informasi yang disampaikan agar hal serupa tak terulang serta sanksi hukum yang dijalani tidak dipersepsikan sebagai resiko biasa, ungkap Mulyo. Di sisi lain, jubir Partai Amanat Nasional ke Saipul Jamil, sudah sepantasnya mantan narapidana pencabulan anak tak diberi panggung di tanah air. Partai Amanat Nasional mendesak stasiun televisi untuk menghentikan semua tayangan yang menampilkan pedangdut Saipul Jamil di semua acara. Juru bicara Mudapan Alia Sayuti menilai, publik figur yang berstatus mantan narapidana pencabulan tidak sepantasnya diberikan panggung untuk menyiarkan perayaan kebebasan. Saat korban masih berjuang melepas trauma, Saipul Jamil masih diundang di stasiun televisi dan disambut meriah di hari kebebasannya seperti seorang pahlawan. Sudah sepantasnya seorang mantan narapidana pencabulan anak tidak diberikan panggung lagi di dunia hiburan tanah air, ujar Alia kepada wartawan Selasa 7 September. Apalagi sambungnya, aksi protes masyarakat juga semakin tidak terbendung, di mana petisi penolakan Saipul Jamil kembali ke televisi di ceng.org kini telah ditandatangani hampir 500.000 orang. Ingat, ini frekuensi publik di mana televisi memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jadi, dengarkan suara rakyat dan berikan tayangan yang mengedukasi, tegasnya. Alia mengingatkan televisi nasional agar memperhatikan respon besar masyarakat yang memiliki perhatian pada kasus-kasus yang dilakukan Saipul Jamil. Sebelum terjerat kasus, Saipul Jamil merupakan publik figur yang kerap tampil di layar kaca dan berperan penting dalam peningkatan rating acaranya. Namun saat Saipul Jamil bebas, bukan berarti televisi bisa menggunakan sosoknya lagi demi menaikkan rating, tutup Alia. Sementara itu, dihujat sana-sini, Saipul Jamil beberkan perasaannya usai menghirup udara bebas. Setelah hampir gagal bebas dari penjara, pedangdut Saipul Jamil akhirnya bisa bernafas lega usai dinyatakan bebas tanpa syarat. 5 tahun mendekam di balik jeruji besi tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Saipul Jamil. Meski namanya terus dihujat, Saipul Jamil tetap santai melangkahkan kakinya ke kebebasan yang telah lama dia dambakan. Saipul Jamil pun merasa tak percaya dirinya bisa kembali hidup bebas tanpa batas yang menghalanginya lagi. Masih kayak ngefly, saya belum pernah ngefly sih sebelumnya. Ya, masih nggak menyangka saya sudah bebas, ujar Saipul Jamil. Alih-alih mengurusi petisi dan memboikotnya dari netizen, Saipul Jamil memilih untuk melunasi semua nazar yang pernah dia ucapkan di dalam lapas Cipinang. Saya ingin melunasi nazar dulu. Keinginan saya di dalam lapas ingin saya lunaskan, ucap Saipul Jamil. Saipul Jamil pun meminta doa agar dirinya terus diberi kesehatan dan kekuatan menjalani kerasnya hidup di tengah hujatan yang dia terima. Pokoknya minta doanya aja supaya diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hidup ini, ujar Saipul Jamil. Sebelumnya, nama Saipul Jamil mendadak jadi sorotan usai menerima sambutan mewah kala melangkah bebas dari lapas Cipinang. Sambutan yang dinilai tak etis itu akhirnya membawa Saipul Jamil dalam jurang kematiannya sendiri. Banyak netizen yang menilai Saipul Jamil tak pantas diberi panggung setelah melihat perlakuannya 5 tahun lalu. Netizen juga mengaku masih sangat geram kala melihat pemberitaan kasus Saipul Jamil yang diketahui telah mencabuli anak di bawah umur berinisial DS.